Oke, selamat pagi semuanya. Kita berada di jalanan Jakarta Barat yang jam-jam segini agak lengang nih karena ini hari Senin. Terus, aduh, kurang enak tenggorokannya. Jadi, eh, saya mau sedikit membahas topik hari ini tentang asuransi mobil ya. Asuransi mobil yang di atas 5 tahun, apakah masih bisa di cover atau tidak gitu. Nah, beberapa diskusi sama temen gitu ya, wah ini asuransi mobil itu mobil baru yang ini kebanyakan mereka memang mengklaim harus mobil baru keluaran terbaru. Ya betul, memang mobil-mobil baru ya. Ini kayak di depan kita tuh ada Innova itu ya, itu juga nggak baru banget sih sebetulnya, 2017, 18 atau 2016 malah, 5 tahunan sama dengan mobil ini, S-Cross yang ini. Nah itu memang asuransi itu kan dibagi beberapa ya, ada all risk, ada yang hanya ditanggung sebagian saja gitu ya, tergantung dari ikut kepesertaan, bayarnya berapa dan yang untuk kerusakan apa. Kalau all risk kan berarti termasuk kehilangan, rusak, untuk tabrakan dan seterusnya. Ya semoga aja terhindarlah dari kecelakaan gitu ya. Dan ini juga jangan ditiru sama kalian. Ini saya pegang satu handphone, tapi saya tetap fokus kok. Jadi asuransi itu tidak terbatas pada mobil-mobil yang masih baru, masih grass, yang baru banget, tapi juga bisa mobil-mobil lama. Tapi ya biasanya tergantung kepesertaannya gitu loh, dan mau nggak sih orangnya. Rata-rata sih kalau udah mobil di atas 10 tahun jarang yang ikut asuransi biasanya gitu, jarang. Kalaupun ada mungkin ya gak banyak gitu. Yang paling banyak itu sebetulnya yang baru sama 5 tahun ke belakang atau 6 tahun ke belakang, itu masih ikut kepesertaan asuransi yang pihak tiga ya, eksternal ya. Entah mungkin asuransi dari merek apa, brand apa gitu ya, tapi itu biasanya eksternal. Kalau yang dari include Polri sendiri kan itu udah ada tuh, Jasara Harjanya itu kan di STNK juga udah ada. Nah itu beda lagi tuh. Kalau itu memang udah include gitu loh, udah include di STNK, dan itu udah di include di negara. Maksudnya untuk kecelakaan kalau nggak salah kayak gitu-gitu, itu ada tersebutannya. Yang belakangnya DLAAJ kalau nggak salah. Nah itu kalau di STNK akan kelihatan berapa jumlahnya, dan itu tergantung dari mobil kalian juga pakai yang jenis apa, merek apa gitu. Nah jadi gunanya asuransi ya itu sebetulnya, cuman beberapa orang mungkin, beberapa ya nggak semua orang sih, beberapa orang yang juga menganggap saya ngapain ikut asuransi. Pertama, klaimnya lama. Sebetulnya mungkin klaimnya cuman 1 hari 2 hari, ngerjainnya itu yang lama. Kenapa? Karena bengkel rekanan untuk asuransi misalnya karena senggolan, terus ke mobilnya terus baret atau apa. Kalau kalian bayar umum di bengkel biasa ya paling 2-3 hari selesai tuh kerjaan, ya kan. Bayarlah misalnya kena 700.000, kena 1 juta, atau kena berapa gitu, tergantung dari kerusakannya. Tapi kalau misalnya asuransi ya kita nggak bayar nggak bayar biaya lagi keluar, enggak. Tapi sejak klaim sampai dikerjakan bisa sebulan, bahkan bisa 2 bulan gitu nunggu antrian, karena bisa jadi bengkel rekanan yang ditunjuk oleh asuransinya itu penuh pengerjaannya. Jadi tidak selalu available gitu kawan-kawan. Jadi ya namanya juga mobil segitu banyak, kemudian mungkin orang juga yang mengklaim ingin perbaikan juga banyak, dan bengkelnya sedikit. Nah ini problemnya. Jadi
panjang lah waktu antriannya, bisa sampai sebulan bahkan 2 bulan. Nah ini yang bikin orang males. Ikut bayar asuransinya mungkin nggak masalah, tapi ketika terjadi sesuatu, sementara kendaraan dipakai untuk komersial gitu ya, untuk berjualan, untuk untuk mobile kemana-mana gitu ya. Dan itu harus tiap hari. Kalau misalnya berhenti sebulan gitu karena gara-gara nunggu antrian asuransinya untuk perbaikan di bengkel rekanan, ya distribusi kerjaannya akan terhenti gitu, tersendat. Pun kalau bisa berarti harus sewa lagi mobil untuk waktu tertentu. Ya mending kalau misalnya seminggu. Kalau sebulan, ya kan sebulan, seminggu aja lumayan disewa mobil gitu kan. Karena misalnya kebutuhannya adalah dia menggunakan mobil, karena bawaannya setiap kali berangkat banyak misalnya. Kemudian barangnya barang setiap kali berangkat itu barangnya banyak yang dibawa dan titiknya banyak misalnya gitu. Misalnya saya harus syuting misalnya, ya nggak cuma satu tasnya gitu, berjibun. Lampu kalau bawa 4 udah 4 box gitu kan. Kemudian ada stand dan seterusnya banyak banget gitu. Belum misalnya barang yang lain, misalnya apalagi ya, kalau kamera kan bisa ditakar lah, misalnya dolly track atau apa gitu dan seterusnya. Gak mungkin juga. Tapi biasanya sih kalau produksian besar memang ada mobil khusus untuk ngangkut itu dari tempat penyewaan atau rental equipmentnya. Cuman saya pribadi pasti mobil tuh penuh gitu, satu keberangkatan tuh penuh gitu. Itu baru 1 hari. Kalau beberapa hari ya lumayan juga gitu kan. Nah itu salah satu masalah sebetulnya ketika mobil diasuransikan. Mungkin pemiliknya menjadi lebih tenang di jalan karena di cover asuransi jika terjadi sesuatu. Tapi prosesnya untuk merecovery itu, untuk supaya jadi bagus lagi dibawa ke bengkel rekanan asuransi, itu yang males karena berminggu-minggu. Ya tadi yang saya bilang bisa sampai 2 bulan gitu. Jadi mendingan bayar aja lah gitu di bengkel yang lainnya yang bukan rekanan asuransi, jadi nggak pakai asuransi akhirnya. Jadi rasa percuma gitu kadang-kadang gitu. Bayar asuransi supaya kita lebih mudah dan nggak ditanggung sama asuransi. Tapi pas senggolan terus baret, kita mengklaim, gampang ngeklaimnya, tapi proses pengerjaannya panjang gitu. Nah itu tuh dilema gitu. Ya mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa membuat pilihan-pilihan ya dalam menentukan saya mau ikut asuransi untuk kendaraan atau tidak gitu. Ya plus minus lah. Kalau misalnya kalian rusaknya berat, itu enak banget kalau pakai asuransi gitu. Walaupun ngerjainnya sebulan 2 bulan nggak apa-apa, tapi kan jadi beres lagi, jadi kece lagi. Tapi kalau misalnya hanya baret kecil, terus kalian mau nutup baret itu, kemudian mau diperbaiki, harus nunggu sebulan juga, nggak worth it sih sebetulnya. Tidak sesuai gitu, tidak sesuai. Itu menurut saya sih. Oke.